Akhirnya, trailer pertama Jurassic World Rebirth resmi dirilis kira-kira beberapa jam yang lalu setelah video ini dibuat. Buat gue pribadi, trailer yang berdurasi sekitar 2 menitan ini menggambarkan kengerian yang begitu dalam, terutama dengan banyaknya misteri yang telah terjadi. Nah, di sini gue belum bisa nge-breakdown trailer ini secara detail dan juga lengkap, karena gue harus melakukan riset lebih dalam lagi, dan itu akan memakan waktu yang lama. Karena di sini gue hanya pengen nge-review apa yang bisa gue temukan di trailer ini. Kalau kalian belum pernah nonton video kita yang sebelumnya mengenai bocoran yang akan terjadi di film Jurassic World Rebirth, kalian bisa tonton video ini dulu. Karena di trailer ini ada banyak banget petunjuk yang sepertinya memang mengindikasikan kalau sebagian dari bocoran itu memang benar-benar terjadi. Di awal trailer, dibuka dengan Zora Bennett yang diperankan oleh Scarlett Johansson yang terlihat berkenalan dengan Dr. Henry Loomis di suatu ruangan yang kemungkinan ini merupakan salah satu dari Taman Dinosaurus. Sosok yang memperkenalkan mereka bernama Martin Krabs yang diperankan oleh Rupert Friend. Dari sana, scene kemudian berlanjut di sebuah lokasi, tempat di mana Zora dan juga Henry akan melakukan ekspedisi demi menemukan serum yang bisa menyelamatkan nyawa manusia. Nah, di lokasi ini pula, kita diperlihatkan dengan penampakan ekor yang begitu panjang dari seekor dinosaurus. Gua nggak tahu dengan pasti ini dinosaurus apa, tapi kemungkinan ini adalah spesies Argentinosaurus atau mungkin Diplodocus, karena ciri-cirinya memang hampir mirip. Meskipun sebenarnya gua nggak tahu dengan pasti ini makhluk apa. Coba kalian komen di bawah ya, siapa tahu kalian udah nemu namanya. Nah, misi Zora dan Henry adalah mencari keberadaan 3 dinosaurus terbesar yang hanya hidup di satu lokasi, yang artinya mereka hanya mencari di satu titik aja. Namun lokasi tersebut tentunya sangat terisolasi. Dari sana, adegan lalu berpindah, di mana ini merupakan lokasi Zora memilih siapa-siapa aja yang akan menemaninya dalam misi mereka. Salah satunya adalah Duncan Kincaid, yang diperankan oleh Mahershala Ali. Next scene kemudian memperlihatkan bagaimana Zora dan timnya berangkat menuju wilayah yang dituju dengan memilih jalur ke arah perairan Barbados demi menghindari patroli pemerintah. Yang artinya, apa yang mereka lakukan ini merupakan tindakan ilegal, yaitu dengan memasuki area perairan terlarang. Nah, yang jadi pertanyaan kan pulau yang mana? Isla Nublar atau Isla Sorna yang nggak mungkin. Karena kalau salah satu di antara kedua pulau itu, gua rasa semua penggemar film Jurassic udah tahu tentang dinosaurus apa aja yang ada di dalamnya. Kenapa bisa begitu? Karena nanti di akhir-akhir trailer, kita akan sama-sama menyaksikan satu sosok makhluk yang nggak akan pernah mungkin berada di Isla Nublar ataupun Isla Sorna. Adegan selanjutnya memperlihatkan sebuah gugusan pulau dengan narasi yang menjelaskan bahwa pulau yang mereka datangi ini adalah pulau bekas fasilitas penelitian. Di gambar ini, kita bisa menyaksikan tabung atau kurungan berlapis kaca yang seharusnya ini dijadikan tempat untuk menyimpan dinosaurus. Di scene ini memang nggak kelihatan nama dari tempatnya karena backgroundnya yang nggak terlalu jelas. Tapi yang pasti selain ini merupakan laboratorium, garis biru yang hampir seluruhnya menghilang ini kemungkinan besar berasal dari logo InGen. Tapi kalau memang bukan InGen melainkan Biosyn ataupun Manticore, ya sama-sama aja sebenarnya. Di sini Zora dan timnya juga menemukan beberapa dinosaurus yang masih berada di dalam tabung. Ada yang udah besar dan ada yang masih kecil. Dengan tambahan narasi yang menjelaskan kalau fasilitas ini merupakan fasilitas penelitian atau yang pertama dalam pembuatan dinosaurus untuk Taman Jurassic yang original. Ya, dia mengatakan pembuatan dinosaurus untuk Taman Jurassic original atau yang ada di Isla Nublar. Selama ini yang kita tahu, Isla Sorna merupakan fasilitas penelitian pertama yang mengirimkan dinosaurus-dinosaurus buatan ke Taman Jurassic yang ada di Isla Nublar. Nah, ternyata lokasi ini adalah fasilitas yang pertama atau mungkin yang telah terbengkalai akibat suatu insiden yang akhirnya dipindahkan ke Isla Sorna. Next, kemudian di adegan selanjutnya, kita diperlihatkan dengan pemandangan pulau di mana Zora dan timnya mulai mencari keberadaan 3 dinosaurus terbesar. Lokasi rerumputan ini kemungkinan adalah lokasi yang sama ketika mereka menemukan dinosaurus berekor panjang sebelumnya. Sedangkan yang ini merupakan lokasi di mana mereka akan memburu dinosaurus terbang, yang tentunya merupakan sarang dari Quetzalcoatlus. Next, dari sana, kita akan percepat ke adegan di malam hari dengan narasi yang menyebutkan kalau dinosaurus yang ada di sini terlalu berbahaya untuk Taman Jurassic yang asli. Scene ini kemungkinan merupakan adegan puncak, karena kalau memang ini sesuai dengan bocoran, maka kejadiannya pun akan sama dan terjadi di malam hari.
di mana mereka akan berhadapan dengan satu makhluk mengerikan. Makanya nggak heran kalau makhluk mengerikan ini nggak boleh sampai masuk ke dalam Taman Jurassic yang asli. Adegan selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Henry menyaksikan langkah kaki dari seekor raptor, yang kemudian dilanjutkan dengan narasi yang menyebutkan bahwa yang terburuk di antara yang paling buruk memang sengaja ditinggalkan di sini, yang dilanjutkan dengan penampakan kaki seekor dinosaurus. Atau gue lebih suka menyebutnya dengan kaki dari seekor monster raksasa. Menurut gua, ini bukan kaki dari T-Rex, Giganotosaurus, atau bahkan Indominus Rex. Dan kalau memang sesuai dengan bocoran kemarin, ini adalah penampakan kaki dari dinosaurus mutant yang bernama D-Rex. Dan kalau kalian lihat ekspresi ketakutannya Zora, ekspresi ini bukanlah ekspresi ketakutan biasa, karena telah melihat seekor dinosaurus. Karena ini bukanlah dunia di mana dinosaurus sebagai makhluk yang tabu, melainkan sebuah dunia yang berbeda, di mana manusia di seluruh dunia sudah biasa dengan hal itu. Ini adalah ekspresi Zora ketika melihat bagaimana Duncan berupaya mengalihkan perhatian dari makhluk mengerikan itu demi menyelamatkan teman-temannya. Kalian bisa lihat bentuk kepalanya yang aneh, yang sekilas memang mirip dengan Indominus. Tapi bagaimana dengan bentuk badannya yang nggak terlihat seperti Indominus? Next, di adegan selanjutnya, kita diperlihatkan dengan momen-momen di mana Zora dan timnya berjuang melawan segala macam bahaya yang datang silih berganti. Mulai dari kembalinya Dilophosaurus, T-Rex dengan warna yang berbeda, serta makhluk mutant yang berada di dalam tabung. Yang mana ini kemungkinan merupakan makhluk yang sama dengan adegan sebelumnya. Tapi bisa jadi momen ini adalah sebelum makhluk tersebut terlepas. Nah, scene yang paling keren lainnya adalah ketika kapal yang dinaiki oleh Zora dan timnya diserang oleh Mosasaurus dan 3 ekor Spinosaurus. Ya, kalian nggak salah lihat. Mosasaurus teaming dengan Spinosaurus. Dalam adegan ini dikatakan bahwa Mosasaurus membantu Spinosaurus dalam mempertahankan wilayah dan juga berburu bersama. Gua nggak tahu bagaimana caranya kedua spesies mengerikan ini bisa saling berteman. Tapi yang pasti baik Mosasaurus dan juga Spinosaurus, keduanya mengalami perubahan yang sangat signifikan dari segi bentuk. Khususnya Spinosaurus yang kelihatannya lebih kecil dari Spinosaurus yang ada di Jurassic Park. Gimana menurut kalian? Udah nonton belum trailernya? Kalau udah, coba komen dong di bawah. Hal-hal apa aja yang barangkali admin kelupaan untuk membahasnya? Buat gue pribadi, gue seneng banget dengan trailer ini. Kesannya kayak lebih dark dan lebih terasa horornya. Ya meskipun balik lagi, bagaimana nanti eksekusi filmnya. Tapi untuk saat ini gue sangat terhibur, meskipun hanya baru menyaksikan trailernya aja. So kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.